Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Adik-adik yang soleh dan solehah, alhamdulillah pada hari ini kita jumpa lagi ya. Pekan yang lalu kajiannya libur karena Kafiki safar. Nah, insyaallah pekan ini kita ngaji lagi. Dan pembahasannya, karena pertemuan yang lalu kajian hadisnya belum selesai, harusnya kan jadwalnya sekarang kita melanjutkan pelajaran rukun iman, tanda-tanda hari kiamat. Ya, jadinya Kafiki urungkan ya. Kita kembali mengkaji atau kembali mempelajari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang isinya tentang akhlak dan adab. Nah, adik-adik rahimakumullah, kita murojaah dulu ya. Pada pertemuan yang lalu Kafiki sudah membawakan hadis tentang apa? Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Nih, siapa yang mau baca hadisnya nih? Belvina silakan. Ayo Belvina, dibaca hadisnya. Bagus. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini yang akhwat, sekarang yang ikhwan. Siapa yang mau baca nih, yang putra? Zaki, silakan dibaca. Masya Allah, bagus sekali Zaki bacanya, intonasinya juga tepat. Nah, adik-adik rahimakumullah, kemarin pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari hadis ini, tapi belum selesai karena keburu sudah azan Isya. Kita kalau tidak salah sudah sampai poin yang keempat, yaitu apabila dia bersin lalu memuji Allah. Maksudnya ada orang bersin, ada saudara kita bersin, terus dia bilang alhamdulillah, maka kita ucapkan apa? Kalau asalkan ada orang, betul sekali, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu.
Lalu kalau kita didoakan dengan doa seperti itu, kita balasnya dengan yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, begitu ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan hadis ini di poin yang kelima. Apabila dia sakit, maka jenguklah dia. Nah, sebentar ya. Nah, adik-adik rahimakumullah, bisa kalian lihat ya di layar kalian masing-masing. Di poin yang kedua, tuh di bawah kan ada titik-titiknya ya. Fokus pada titik yang kedua. Jika mendapat kabar seorang muslim sedang sakit, maka jenguklah dia dan hibur juga doakan dia. Nah, adik-adik rahimakumullah, kalau teman kita sakit, maka kita sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai saudara, mungkin tetangga, ada keharusan, ada norma, ada adabnya, yaitu kita jenguk dia. Nah, cuma adik-adik rahimakumullah, ada yang perlu kita perhatikan. Kalau orang yang kita jenguk itu sakit, maka kita tanya dulu sakitnya itu menular atau tidak. Ya, Kak Vicky, kan kata Rasulullah nggak ada sakit yang menular. Nah, adik-adik, memang betul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada sakit menular. Maksudnya itu adik-adik, sakit tersebut tidak akan menular kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan ada teman kita sakitnya kena corona. Ya, kayak kemarin tuh adik-adik banyak virus corona. Ya, kan sudah diketahui corona itu menular. Dan para dokter menyarankan agar isolasi di rumah. Masih ingat nggak adik-adik berapa hari kalau orang kena virus corona, isolasi di rumahnya berapa hari? Ada yang ingat nggak? Ih, pinter banget. Siapa sih ini nama adiknya Alexa? Alexa siapa namanya? Nigella, Masya Allah. Iya, bagus ya. Panggilnya Nini aja ya. Nini, bagus. 14 hari. Nah, setelah 14 hari itu adik-adik, kita harus, selama 14 hari itu kita harus isolasi di rumah. Nggak boleh kemana-mana. Nah, kita tahu teman kita sakit kena virus corona, ya jangan jenguk. Tapi ada cara lain. Zaman sekarang udah canggih. Gimana Kak Vicky? Kita bisa video call. Izin dulu sama ayah, sama ibu, sama abi, sama umi. Aku mau telepon aku dong umi. Aku mau lihat keadaan dia gimana sakitnya. Ya, soalnya dia sakitnya sakit yang bisa menular. Itu kalau sakitnya menular. Nah, kalau misalkan sakitnya tidak menular, maka baiknya kita datang ke rumah. Nah, berikutnya, ketika menjenguk orang sakit adik-adik rahimakumullah, kita bisa membawa hadiah agar dia terhibur. Kira-kira nih adik-adik, kalau misalkan yang putra, yang laki-laki nih, kalau kalian sakit, maunya dibawain hadiah apa ya? Mau dibawain hadiah apa kira-kira adik-adik? Kamu jawabnya jujur sekali, katanya uang. Nah, kalau yang putra makanan, Masya Allah. Tadi Reisha, apa Reisha? Reisha apa tadi? Masya Allah, bagus sekali ya. Hadiahnya apa? Doa.
Nah, tapi adik-adik, biasanya kalau ada orang sakit, kita bawa apa sih hadiahnya? Ada yang tahu nggak? Makanan. Terus apa lagi? Buah, betul. Ya, makanan atau buah-buahan adik-adik rahimakumullah, ya. Dan adik-adik perhatikan juga waktu penjengukan. Hindari menjenguk di waktu-waktu istirahat. Misalkan ya, waktunya di siang hari atau pagi-pagi. Pagi-pagi banget habis sholat subuh udah jenguk orang sakit. Atau siang hari habis sholat zuhur, ya, atau di malam hari. Nah, ini dihindari. Kenapa? Karena ini waktunya orang-orang sedang istirahat. Kalau misalkan teman kalian dirawat di rumah sakit, maka kalian harus menjenguk sesuai dengan peraturan rumah sakit. Rumah sakit ada jam jenguk namanya, atau ada jam bersih. Biasanya ada di hotel, di panggilan resepsionis, di ruangan-ruangan suster, ya, di pintu-pintu atau di gerbang utama rumah sakit tertulis jam jenguk pukul sekian sampai pukul sekian. Dan juga adik-adik, kalau misalkan menjenguk di rumah sakit, jangan banyak-banyak orangnya, ya. Kak Vicky pernah lagi nungguin ibu Kak Vicky sakit, ada orang dijenguk yang jenguknya banyak banget, ya, kayaknya itu se-RT. Ya, mungkin ibu-ibu arisan ya, atau teman-teman kantor, banyak banget adik-adik sampai ruangan itu penuh. Dan ya, yang namanya banyak orang, yang terjadi apa? Berisik, ya, begitu. Nah, lalu adik-adik, kalau kita ingin menjenguk teman kita atau saudara kita, adab yang baik adalah kita izin terlebih dahulu, ya. Jangan main datang aja. Kan Kak Vicky, aku mau ngasih surprise kejutan. Boleh, tapi baiknya kita itu izin dulu, entah kepada orang yang menunggui pasien atau keluarganya. Kalau kita mau kasih surprise teman kita nih, kita izin dulu sama ibunya, ya, Umi Fulan, aku mau jenguk jam segini, tapi jangan kasih tahu ya, kita mau kasih surprise. Nah, itu cara yang bagus, ya. Nah, berikutnya adik-adik, ini ada beberapa doa yang bisa kita baca kalau misalkan kita lagi menjenguk orang sakit. Yang pertama, membaca doa As'alullahal azim, As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, Rabbal arshil azim, an yashfika, an yashfika. Nah, kalimat doa tadi yaitu As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, an yashfika dibaca 7 kali, ya. Bacanya dengan bacaan yang lirih, nggak usah teriak-teriak. Aku doain kamu ya, As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, an yashfika. Diulang 7 kali sambil teriak-teriak. Yang ada teman kalian apa? Keberisikan. Kita bacanya pelan-pelan ya adik-adik ya. Nah, ini kalian hafalkan. As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, an yashfika. Dibacanya 7 kali ya. Atau menghiburnya dengan kalimat la ba'sa tahurun
insya Allah. Apa tuh artinya Kak Vicky? Ya, kalau tadi yang as'alullahal azim Rabbal arsyil azim an yashfika, artinya aku memohon kepada Allah yang maha agung, pemilik arsy yang mulia, agar menyembuhkan kamu sebanyak 7 kali. Kalau arti dari la ba'sa tahurun insya Allah, artinya nggak apa-apa, mudah-mudahan sakitnya menjadi pengampun atau pelebur dosa-dosa kamu. Kak Vicky, tapi kan temen aku masih kecil, belum balik. Emangnya udah dapat dosa? Kalau misalkan anak-anak kecil yang sakit adik-adik, kata para ulama, yang dileburkan dosa-dosanya itu adalah dosa-dosa walinya, dosa-dosa orang tuanya, dosa ayahnya, dosa ibunya, gitu ya. Nah, atau dosa-dosa orang sekitarnya. Misalkan anak ini yatim, yatim piatu, nggak punya ayah, nggak punya ibu adik-adik. Maka walinya, misalkan pamannya, nah itu juga bisa. Ya, selama anak ini belum balik, maka yang diampuni dosa-dosanya adalah orang-orang yang mengurus anak tersebut. Itu kata para ulama. Tapi kalau misalkan sudah balik, adik-adik rahimakumullah, maka dosa-dosanya insya Allah nanti akan dihapuskan oleh Allah. Bahkan kalau sabar adik-adik, bukan hanya dosa-dosa yang dihapuskan, tapi Allah kasih pahala, Allah kasih ganjaran yang banyak sekali. Begitu. Lalu yang kedua, bisa juga kita membacakan ayat-ayat Quran dengan tujuan atau dengan niat kita meruqyah teman kita tersebut agar menjadi sebab kesembuhan. Kak Vicky, emangnya temen aku kesurupan jin tomang di ruqyah? Adik-adik ya, jadi ruqyah itu bukan hanya untuk orang yang sedang kesurupan, sedang kena sihir, sedang kena ain, atau ya lain-lain, bukan ya. Tapi ruqyah itu juga bisa buat orang yang sakit. Dulu Kak Vicky pernah meruqyah anak Kak Vicky, waktu itu lagi panas tinggi sekali. Lalu Kak Vicky bacakan surat Al-Baqarah, bacakan surat Al-Fatihah, bacakan surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu beberapa doa-doa. Alhamdulillah langsung panasnya turun adik-adik. Terus juga Kak Vicky dulu pernah sakit gigi sampai bengkak di sini nih adik-adik. Terus Kak Vicky baca surat Al-Fatihah, terus Kak Vicky tiup ke air, terus airnya Kak Vicky minum, dan yang separohnya Kak Vicky buat kumur-kumur. Alhamdulillah habis itu Allah kasih kesembuhan. Lalu yang ketiga, bisa dibacakan surat Al-Fatihah, ayat kursi, surat Al-Ikhlas atau surat Al-Falaq, juga surat An-Nas. Ya, sambil kita jenguk, kita tanya, kamu yang sakit apanya? Ini kepala aku pusing. Nah, kepalanya bisa kita pegangin, kita bacain ayat-ayat yang kita hafal, surat Al-Fatihah, ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kak Vicky, boleh nggak aku praktekin buat Umi sama Abi, buat adik aku, buat kakak aku? Bagus adik-adik. Jadi kalau keluarga kalian sedang sakit, ya langsung aja diruqyah, dicoba sambil berdoa kepada Allah ya. Begitu. Kak Vicky, emangnya kalau ngeruqyah itu harus jadi ustadz dulu ya? Harus hafal Quran dulu ya?
harus jadi guru ngaji dulu ya? Enggak adik-adik. Semua orang-orang beriman yang beragama Islam itu bisa meruqyah, ya. Begitu. Yang penting ibadahnya rajin. Kalau jarang sholat gimana ruqyahnya mau manjur adik-adik ya? Sholatnya aja enggak, malah jadi tukang ruqyah, ya. Begitu. Berikutnya, keutamaan menjenguk orang sakit. Nah, adik-adik rahimakumullah, ketika menjenguk orang sakit itu ada keutamaannya loh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan di surga. Masya Allah. Tuh bayangin adik-adik, ya. Lagi jalan mau jenguk orang sakit, dia seakan-akan sedang berjalan di kebun-kebun surga sambil metik-metikin buahnya, ya, sampai dia duduk, kata Rasulullah. Apabila dia sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Maksudnya apakah fikir dengan deras? Rahmat yang sangat banyak adik-adik. Apabila dia menjenguk di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Dan apabila dia menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Tuh adik-adik, menjenguk orang sakit pahalanya sangat besar dan juga keutamaannya sangat besar. Maka adik-adik rahimakumullah, kalau ada saudara sakit terus diajak sama Abi sama Umi, ayo kita tengokin Om yuk, lagi sakit, Omnya di rumah sakit. Kalian harus semangat, jangan nggak mau, aku nggak suka bau rumah sakit baunya kayak bau obat. Ya, harus semangat adik-adik biar kita dapat keutamaannya. Nah, perhatian merupakan perbuatan yang tidak baik ketika menjenguk di rumah sakit sambil teriak-teriak atau lari sana, lari sini. Karena itu tidak sopan adik-adik dan bisa mengganggu orang lain. Tuh adik-adik, ada nggak yang pernah diajak ke rumah sakit malah main petak umpet? Ada nggak di sini? Hati-hati ya adik-adik ya, takutnya nanti lagi main petak umpet ketemu sama Pak Satpam diomelin. Ketemu sama suster nanti malah dimarahin. Adik, kok main petak umpet di sini? Ya, di rumah sakit. Jangan ya, karena nanti banyak yang terganggu gitu. Nih adik-adik, Kak Vicky mau cerita. Beberapa waktu yang lalu Kak Vicky jagain Umi Kak Vicky yang lagi sakit di rumah sakit. Kak Vicky nginep, ya. Tiba-tiba ketika Kak Vicky lagi bobo, lagi enak-enak tidur adik-adik, jam 1 malam, jam 1 pagi dini hari adik-adik, ada orang ngaji, subhanallah. Ada orang baca Quran di sebelah tempat tidurnya ibunya Kak Vicky. Udah bacaan Qurannya nggak bagus. Suaranya nggak enak adik-adik. Udah gitu suaranya kenceng banget. Akhirnya Kak Vicky kebangun. Masya Allah adik-adik, jam 1 malam baca surat Yasin, subhanallah. Akhirnya karena Kak Vicky terganggu, akhirnya Kak Vicky bangun, terus Kak Vicky samperin orangnya. Bapak, maaf sudah jam 1 malam Pak,
kalau bisa ngajinya besok aja subuh. Oh iya Pak, mohon maaf ya Pak ya. Maaf. Akhirnya dia berhenti. Terus lagi adik-adik nih, penting ya, yang biasa bawa handphone ke rumah sakit, kalau lagi setel video atau audio, jangan kenceng-kenceng. Zaman sekarang kan udah canggih, udah ada TWS, udah ada headphone, ada earphone. Kalau ada dipakai adik-adiknya. Kak Fikri sering banget tuh lihat anak-anak main game di rumah sakit, suaranya kenceng banget. Itu tidak baik adik-adik, ya. Nah, begitu. Mudah-mudahan gambar yang kalian lihat sekarang itu bisa kalian jadikan pelajaran, ya. Nggak boleh lari-lari, nggak boleh main ketika menjenguk orang di rumah sakit, apalagi di rumah orang. Nggak sopan ya adik-adik rahimakumullah. Berikutnya, jika ada seorang muslim wafat, meninggal adik-adik, maka kita dianjurkan untuk ikut mensolatkannya dan mengantarkan jenazahnya hingga dikuburkan. Siapa di sini yang pernah ikut sholat jenazah? Ada nggak adik-adik? Kak Vicky mau tanya sama Zaki nih. Zaki katanya pernah sholat jenazah. Iya. Iya. Sudah ya. Zaki, Kak Vicky mau tanya, kalau sholat jenazah itu ada ruku, ada sujudnya enggak? Enggak ada ya. Takbirnya berapa kali takbir sholat jenazah? 4. Pinter ya. Ingat adik-adik, sholat jenazah enggak ada ruku dan tidak ada sujud. Takbirnya 4 kali ya. Nah, pahala mensolatkan dan pahala menyolatkan dan mengantarkan jenazah sangat besar, yaitu 2 qirot. 1 qirotnya sebesar gunung Uhud adik-adik. Ya, ini kata Rasulullah. Kalau kita menyolatkan orang yang sedang yang meninggal, kita ikut sholat jenazah, kita dapat pahala 1 qirot. Kalau kita nganterin sampai ke kuburan, kita dapat 1 qirot lagi. Jadi totalnya 2 qirot. Nah, 1 qirot itu sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu besar sekali adik-adik ya. Nah, untuk perempuan, ini mohon perhatikan ya adik-adik yang perempuan, yang akhwat, maka tidak dianjurkan untuk mengantarkan jenazah. Tidak dianjurkan. Ya, bukan enggak boleh, tidak dianjurkan. Karena dikhawatirkan banyak melakukan kesalahan seperti menangis yang berlebihan, nangisnya sambil meronta-ronta, atau nangisnya sambil mengeluarkan kata-kata yang bisa membuat Allah marah. Ya, sering banget tuh kalau perempuan ada keluarganya yang meninggal mengucapkan kata-kata yang berlebihan. Ya Allah, kenapa sih engkau mengambil ayah aku? Kenapa sih kamu matiin ibu aku? Allah itu enggak ya, ngomongnya enggak terkontrol. Kenapa? Karena sedih yang berlebihan. Sedih boleh adik-adik. Rasulullah aja ketika anaknya Ibrahim meninggal, Rasulullah menangis. Tapi Rasulullah tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak Allah ridhoi. Begitu ya adik-adik ya. Jadi kalau misalkan kita ikut sholat jenazah, kita ikut mengantarkan jenazah sampai ke kuburan, kita akan mendapatkan pahala 2 qirot, dan 1 qirotnya adalah sebesar gunung Uhud.
Lalu hadis yang kedua, nah ini, selalu melihat orang-orang yang di bawah agar banyak bersyukur. Selalu melihat orang-orang yang di bawah agar banyak bersyukur. Cuma qadarullah nih adik-adik, waktu Isya tinggal 3 menit lagi. Sepertinya pembahasan hadis yang kedua ini kita lanjutkan pekan depan saja ya. Di akhir sesi ini adik-adik, Kak Vicky mau buka tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya, sebutkan namanya. Ada yang mau bertanya silakan. Kalau mau bertanya, sebutkan namanya ya. Tidak ada yang mau bertanya adik-adik? Baik, jika tidak ada, mungkin kita cukupkan saja ya. Iya, baik, kita cukupkan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis yuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya.